Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aplikasi antrian dan pelayanan pada klinik berbasis mobile. Next. Sebelum kami berpresentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama ada Hari. Perkenalkan, nama saya adalah Fajri dengan NIM 2107421013. Kemudian ada rekan saya Fajar. Perkenalkan, saya Fajar Firdaus Deruk dengan NIM 2107421014 dan rekan saya Nathanael. Perkenalkan, nama saya Nathanael Solete dengan NIM 2107421018 dan ada Raffi. Perkenalkan, nama saya Raffi Fajar Ramadan dengan NIM 2107421019. Lalu ada rekan saya Arya. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Maheswara dengan NIM 210742. Materi pertama yaitu ada tentang latar belakang pada aplikasi yang kami buat, yaitu pada klinik kesehatan umum yang melayani pasien dengan berbagai macam keluhan penyakit, pasien yang dilayani setiap hari pada klinik sampai puluhan pasien setiap harinya. Pasien yang dilayani setiap Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi antrian dan pelayanan pada klinik berbasis mobile dan memberikan informasi mengenai situs antrian, status antrian yang dilayani oleh dokter, status penerimaan obat untuk setiap pasien. Penelitian ini menggunakan metode first in, first out atau FIFO. Untuk proses pemanggilan antrian, metode ini dipilih karena konsep antrian ini sesuai dengan kasus penelitian di mana metode ini menyediakan link list sehingga data yang masuk paling awal adalah data yang keluar paling awal juga. Pada aplikasi ini terdiri dari atas dua sistem, yaitu admin dan user. Pada admin berfungsi menginput data-data berupa data antrian, pasien, registrasi, tutup layanan, sedangkan pada user membuat registrasi pasien, yang dimana nanti pasien akan menginput data, nama, nomor telepon, alamat, yang nantinya data-data dari pasien akan masuk ke dalam link list. Setelah registrasi, pasien akan dapat melihat pada antrian keberapa. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat dari aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki tujuan yaitu mengurai antrian di klinik karena tidak perlu lagi mengantri langsung di loket registrasi, kemudian lebih mudah mengatur jadwal berkat adanya database antrian yang dapat disesuaikan dengan jadwal praktek, dan yang terakhir yaitu membantu para staf klinik dalam pendataan para pasien yang ingin berobat, baik nama maupun jam masuknya pasien tersebut. Pada aplikasi ini juga memiliki manfaat, yaitu dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan staf untuk mendata pasien karena sistem dari klinik tersebut sudah terintegrasi sistem digital, yaitu dengan aplikasi yang telah kami buat. Next. Selanjutnya yaitu gambaran umum. Pada tugas proyek akhir kali ini yang bertemakan tentang aplikasi pemesanan dan antrian pasien klinik menggunakan bahasa pemrograman C++, program ini dapat menginput data nama, alamat, nomor telepon, dan nomor antrian yang nanti dapat ditampilkan pada data antrian. Program ini juga dapat melihat tanggal pemesanan, memanggil antrian, dan membuka atau menutup layanan. Berikut adalah fitur-fitur yang diimplementasikan, yaitu login admin, input data manual, menu untuk melihat dan memanggil antrian, menu untuk membuka dan menutup layanan, dan data log dari pemesanan antrian, yaitu terdiri atas nama, nomor telepon, alamat, dan tanggal. Next. Kemudian, kami memiliki timeline dalam mengerjakan aplikasi ini. Proyek akhir ini dilakukan mulai dari tanggal 22 Juni 2022 hingga 13 Juli 2022, dengan rincian timeline sebagai berikut. Pada tanggal 22 sampai 23 Juni, kami menentukan referensi yang akan menjadi acuan dari aplikasi proyek akhir kami. Kemudian, kami menentukan konsep dan perencanaan dari aplikasi ini pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juni. Pada tanggal 27 Juni hingga 4 Juli membuat kode dan flowchart-nya. Selanjutnya, melakukan testing, evaluasi, dan revisi pada tanggal 5 sampai dengan 12 Juli. Dan yang terakhir, presentasi pada tanggal 13 Juli. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fajar.
Baik, untuk flowchart adalah sebuah diagram yang menunjukkan flow kerja di suatu sistem. Nah, aplikasi kami mempunyai dua buah flowchart, yaitu flowchart admin dan flowchart user. Nah, di sini untuk flowchart admin cara kerjanya yaitu mulai dari start, lalu akan ada fungsi login admin. Nah, setelah itu admin akan menginput username dan password. Jika sudah menginput username dan password, maka akan masuk ke menu admin. Nah, di menu admin ini, admin bisa menginput informasi pelayanan, lalu juga bisa menambah, mengubah, menghapus, dan memanggil antrian. Next. Flowchart yang kedua adalah flowchart user. Nah, di sini flowchart user akan ditampilkan fungsi login user dan menu user. User bisa meregistrasi dan menginput data-data. Setelah itu, data yang telah terinput akan masuk ke list antrian. Next. Nah, untuk alur sistem ini, dalam aplikasi ini digunakan beberapa fungsi agar aplikasi dapat berjalan. Program aplikasi kami memiliki 12 fungsi utama. Yang pertama adalah create data yang berfungsi untuk membuat node untuk pertama kalinya. Lalu ada fungsi insert yang berfungsi untuk memasukkan data hasil input user ke dalam node. Lalu ada data count berfungsi untuk menghitung jumlah node yang ada. Lalu ada fungsi menu yaitu berfungsi untuk menampilkan menu utama. Lalu juga ada menu admin yang berfungsi sebagai portal login admin dan juga untuk menampilkan menu admin. Lalu juga ada fungsi layanan yang berfungsi untuk membuka dan menutup layanan. Lalu juga ada fungsi panggil yang berfungsi untuk memanggil antrian. Lalu ada del_panggil yang berfungsi untuk menghapus antrian yang telah dipanggil. Lalu juga ada data log yang fungsinya untuk melihat data log. Lalu juga ada menu user yang berfungsi untuk menampilkan menu user. Kemudian ada fungsi registrasi yang berfungsi untuk menerima input dari user. Dan yang terakhir adalah fungsi display yang berfungsi untuk melihat seluruh data yang berada dalam linked list. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Arya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada dokumentasi source code dan output program. Yang pertama ada global. Di sini kami memasukkan library yang dibutuhkan. Dalam hal ini kami menggunakan library iostream, string.h, conio.h, dan ctime. Setelah itu membuat struct yang nantinya akan menampung data user, yang dimana terdiri dari string nama, nomor telepon, alamat, integer nomor antrian, dan pointer next. Setelah itu membuat variabel global yang akan dibutuhkan nantinya. Next, ada fungsi create data, berfungsi untuk membuat node untuk pertama kalinya. Data user akan dimasukkan ke dalam node head. Setelah itu, data dimasukkan ke dalam array yang berfungsi untuk menyimpan log dari antrian, yang dimana berisikan data pasien, nomor telepon, alamat pasien, dan waktu daftar. Next, fungsi insert. Fungsi insert sama seperti create data, berfungsi untuk memasukkan data user ke dalam linked list. Pertama-tama program akan memeriksa apakah linked list masih kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan masuk ke fungsi create data. Jika linked list sudah ada isinya, maka data user akan dimasukkan ke node baru dan diposisikan sebagai tail. Next, fungsi data count. Berfungsi untuk menghitung jumlah node yang ada di dalam linked list. Pertama-tama akan dicek terlebih dahulu apakah linked list kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan ditampilkan string antrian kosong. Jika sudah ada isinya, maka akan dijalankan perulangan untuk menghitung jumlah node yang ada. Kemudian banyaknya data akan disimpan ke dalam variabel jumlah data atau JML_data. Next, in main, yaitu fungsi utama. Di sini berfungsi untuk memanggil fungsi menu. Selanjutnya ada fungsi menu. Berfungsi untuk menampilkan menu utama. User dapat memilih 3 pilihan, yaitu 1 untuk memanggil menu admin, 2 untuk memanggil fungsi menu user, 3 untuk menutup program. Output dapat dilihat di samping.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Raffi. Ya, baik. Lalu ada fungsi menu admin. Berfungsi untuk login admin. Selama admin tidak menginput username dan passwordnya dengan admin, maka program akan terus mengulang. Fungsi perulangan untuk menampilkan menu admin. Admin memiliki 4 pilihan, yaitu 1. Memanggil fungsi layanan, 2. Memanggil fungsi panggil, 3. Memanggil fungsi data log, lalu 4. Ada break, menghentikan perulangan. Next. Lalu ada layanan. Berfungsi untuk menampilkan menu layanan. Terdapat 2 pilihan, yaitu untuk membuka layanan dan menutup layanan. Apabila admin menginput 1, maka angka 1 akan disimpan ke dalam variabel choice layanan, sehingga user dapat masuk ke dalam menu user. Begitu juga sebaliknya. Next. Lalu ada panggil. Berfungsi untuk memanggil antrian. Menampilkan data antrian dengan fungsi display, menampilkan jumlah antrian, jumlah total, lalu jumlah terpanggil, dan jumlah yang belum dipanggil. Admin dapat memanggil antrian dengan menginput angka 1. Antrian yang sudah dipanggil akan dihapus dari link list dan jumlah yang dipanggil akan bertambah 1. Next. Lalu ada panggil. Berfungsi untuk menghapus antrian yang dipanggil head pada link list dan merubah node setelah head menjadi head. Next. Lalu ini berfungsi untuk menghapus antrian yang dipanggil head. Berfungsi untuk menghapus antrian dipanggil head pada link list dan merubah node setelah menjadi head. Baik, selanjutnya ada data log. Fungsi data log ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan dalam array log antrian. Next. Selanjutnya ada fungsi menu user. Pertama-tama, program akan memeriksa apakah layanan sudah dibuka atau belum. Jika sudah, maka user dapat melihat menu user. Jika belum, maka akan muncul teks layanan masih ditutup. Pada menu user ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada memanggil fungsi registrasi, lalu yang kedua ada memanggil fungsi display, dan yang ketiga ada kembali ke menu utama. Untuk outputnya bisa dilihat di gambar di sebelahnya. Next. Selanjutnya ada menu fungsi registrasi. Fungsinya adalah untuk menerima input dari user. Hasil input dari user akan dimasukkan ke dalam fungsi insert. Next. Dan yang terakhir ada fungsi display. Fungsi display ini berfungsi untuk menampilkan isi dari link listnya. Jika head sama dengan 0, maka akan ditampilkan teks antrian kosong. Jika head tidak sama dengan 0, maka isi dari link list akan ditampilkan. Untuk outputnya bisa lihat di gambar di sebelahnya. Next. Lalu ada kesimpulan, penelitian rancang bangun aplikasi antrian pada klinik dapat digunakan untuk mempermudah calon pasien klinik untuk melakukan pendaftaran tanpa perlu mendatangi ataupun menghubungi pihak klinik tersebut. Sistem ini juga memberikan informasi antrian secara langsung sehingga calon pasien dapat mengawasi jalannya antrian tanpa perlu berada di lokasi antrian. Dan yang terakhir ada saran, program antrian dan pelayanan pada klinik berbasis mobile cukup efisien dilakukan jika diterapkan di klinik karena dapat membantu staf dalam mengelola antrian yang banyak. Pengujian menunjukkan bahwa hasil dari rancangan yang diajukan dapat digunakan dengan baik. Kemungkinan kesalahan terjadi pada alur sistem telah diminimalisir, bahkan dihilangkan.
Cara kerja sistem diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengguna aplikasi keseluruhan sistem telah dapat digunakan dalam implementasi pada klinik. Selanjutnya ada pendemoan kodenya dari Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Putra Maheswara dengan NIM 21074211030. Saya akan mendemonstrasikan tentang cara penggunaan aplikasi yang telah kami buat. Pada menu utama terdapat 3 pilihan, yaitu admin, user, dan selesai. Masukkan angka 1 untuk masuk ke menu administrator. Masukkan admin sebagai username dan password untuk login. Setelah login, terdapat menu admin, yaitu ada 4 pilihan. Mulai dari input informasi pelayanan, panggil antrian, log antrian sampai selesai. Masukkan angka 1 untuk input informasi pelayanan. Pada menu ini, admin dapat membuka atau menutup layanan. Masukkan angka 1 untuk membuka layanan. Setelah itu, admin dapat mengisi informasi tentang pelayanan ini. Misalnya dibuka pada jam 9 sampai jam 4 sore. Setelah itu, masukkan angka 2 untuk panggil antrian. Pada menu pemanggilan antrian, terdapat data antrian, total antrian, antrian yang belum dipanggil, dan antrian yang sudah terpanggil. Admin dapat memilih 2 pilihan, yaitu 0 untuk kembali, 1 untuk memanggil antrian. Masukkan 1 untuk memanggil antrian, maka antrian yang teratas akan terhapus. Masukkan angka 0 untuk kembali ke menu admin. Masukkan angka 3 untuk masuk ke log antrian. Pada log antrian terdapat data dari user yang telah mendaftar antrian. Ada nomor telepon, nama, alamat, dan tanggal pendaftaran. Selanjutnya masukkan angka 4 untuk kembali ke menu utama. Setelah itu masukkan angka 2 untuk masuk ke menu user. Pada menu user terdapat informasi pelayanan dan user dapat memilih 3 pilihan, yaitu registrasi, cek antrian, dan selesai. Masukkan angka 1 untuk masuk ke menu registrasi. Pada menu registrasi, maka akan diminta nama dari user, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu, user dapat melihat antrian dengan memasukkan angka 2. Kemudian masukkan angka 3 untuk kembali ke menu utama. Setelah itu, masukkan angka 3 untuk memberhentikan program aplikasi ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.